ada pengurus takmir Masjid Nurul Muhtadin, monggo disampaikan, mungkin ada keluh kesah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya sebagai sekretaris. Sudah lama saya mendapat sebagai sekretaris ini sejak awal mula dibentuk takmir, kalau tidak salah sekitar tahun 2004 atau 2003. Sudah kalau dihitung mungkin sekitar sudah 17 tahun, ini sudah termasuk senior. Ketuanya Pak Haji Dahlan, ketua 1, termasuk Pak Haji Wahid, terus Pak Suwoto, dan yang satu Pak almarhum Bapak Wagiran. Sebenarnya ini kalau dilihat dari masa kerja ini sudah cukup lama, mestinya sudah ada perombakan, tapi begitu saya tawarkan bahwa ada perombakan, tidak ada yang bersedia untuk mengganti posisi yang cukup prestisius ini. Jadi alhamdulillah selama ini kegiatan di masjid ini berjalan dengan lancar. Tentunya dengan ada saja hal-hal yang jadi hambatan, tapi alhamdulillah selama ini kita bisa mengatasinya. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Abah Dahlan mau ngasih sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai tahun tanggal 22 Juli 2004 itu Masjid Muhtadin telah membentuk dan melaksanakan dan kami itu mengadakan pengajian, dan pengajian itu awalnya diadakan pada hari Rajab, itu mengadakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan juga ini pada tahun 2004 itu takmir masjid dan panitia pembangunan Masjid Muhtadin serta masyarakat sekitar yang hadir juga banyak sekali dengan masyarakat. Intinya adalah membahas pengajian dan pembentukan peresmian Masjid Nurul Muhtadin pada waktu itu. Dan juga ketuanya pada waktu itu adalah Pak Haji Wahid, dan sekretarisnya Bapak Suwoto almarhum. Ya, Suwoto almarhum. Ya, Suyoto bukan Suyoto, Bapak Suyoto Wibisono. Pada waktu itu dengan keadaan pembangunan dengan lancar, dan juga diresmikan pada tahun itu juga bersama dengan pengajian umum, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan juga kami membentuk petugas atau pengurus Masjid Takmir Masjid Nurul Muhtadin ini, di mana ketuanya, ketua 1 itu saya sendiri, ya, Ahmad Dahlan, kedua Bapak Haji Wahid, ketiga itu Bapak Wagiran almarhum, sedangkan sebagai Pak Ketua 4 Bapak Suwoto sampai sekarang tinggalnya itu tinggal 3. Saya 1, Bapak Wahid, Bapak Wagiran dan tinggal Suwoto. Itu saya membahas dan memberi tugas masing-masing kepada beliau, di mana pada waktu itu Bapak Wahid tugasnya adalah memonitor perkembangan masjid, termasuk perencanaan, mengawasi keuangan dan kelengkapan kerapian kebersihan masjid tadi. Sedangkan almarhum Bapak Wagiran tidak memonitor pengembangan buku budaya serta perencanaannya sebagai perencanaannya dan sebagai cadangan khotib dan imam pada waktu itu almarhum Bapak Wagiran. Sedangkan
Ketua 4 Bapak Suwoto, yaitu tugasnya memonitor perkembangan masjid serta perencanaannya. Yang kedua, mengawasi keuangan dan sebagainya demi kelancaran kemakmuran masjid. Dengan Sekretaris 1, Sekretaris 2, Sekretaris 1 itu Bapak Hel dan Sekretaris 2 Syekh Rahman. Juga saya tugaskan merencanakan, melaksanakan, dan mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan. Kedua, membuat laporan keuangan bulanan dan dicantumkan di papan pengumuman dan arsip. Ketiga, mendata inventarisasi masjid. Keempat, mengkoordinir semua kegiatan yang ada di masjid. Yang bisa koordinator dan komunikasi antar bandung. Ini juga dari 1 dan 2. Yang pada waktu itu ada satu Pak Liman, Almarhum, dan dua Pak Haris Silo. Dan tugasnya tugas mengatur dan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Hasil pencatatan dikoordinasikan dengan Laris untuk laporan bulanan. Secara dengan yang selanjutnya yaitu Budiah, yaitu Bapak Almarhum dan Bapak Suyoto juga almarhum. Sekarang kira-kira ini waktu itu saya bertugas merencanakan dan menghubungi para imam atau tetap maupun cadangan. Dan seterusnya mengurusi pembayaran streaming listrik. Yang tiga juga berfungsi sebagai humas ya, penghubung. Dengan yang seterusnya seksi kepemudaan dan perlengkapan atau almarhum Bapak Herman, sekarang sudah meninggal juga. Ya, saya beri tugas beliau mengatur dan menyempurnakan perlengkapan, merencanakan dan pelaksanaan PHBI ya, dan pembinaan remaja bidang pengetahuan agama atau kegiatan pengajian baca Al-Quran dan untuk para remaja. Yang kedua, menyempurnakan bacaan Bilal pada waktu itu. Dengan yang seterusnya, seksi kebersihan atau marbut perencanaan kebersihan masjid dan kelengkapan dan sebagainya. Usulan dan kesimpulan dari diskusi para peserta rapat pada waktu itu, segala kegiatan di masjid termasuk kegiatan di luar sholat Jumat dan sholat lima waktu merupakan tanggung jawab takmir. Yang kedua, perlunya kesamaan bacaan setelah sholat Jumat yang dibaca oleh imam disepakati bacaan sebagai berikut. Pada waktu itu, sekarang banyak perubahan sudah. Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan Buka. Untuk itu, sekretaris supaya membuat surat dan disampaikan kepada masing-masing imam oleh seksi Ubudiyah, seksi penghubung. Ketiga, harus jelas batas-batas kegiatan yang diserahkan kepada seksi pemuda remaja. Kegiatan seksi kepemudaan hanya menyangkut pembinaan remaja seperti belajar membaca Al-Quran dan kegiatan PHBI itu. Pembacaan khutbah disarankan dalam bahasa Arab, namun ceramah agama dilakukan sebelum khutbah dimulai, terkecuali kalau tidak ada ceramah khutbah diharapkan diterjemahkan. Yang kelima, imam sholat wajib atau sholat rawatib 5 waktu tetap Bapak pada waktu itu Pak Besaki almarhum. Sedang yang perlu dilakukan penjadwalan oleh imam cadangan sudah berjalan pada waktu itu. Yang keenam, kalau ada peringatan Hari Besar Islam PHBI, ibu-ibu muslimah supaya turut diundang dan disertakan. Mengenai penempatan bisa diatur dan di belakang atau di halaman masjid. Yang ketujuh, kegiatan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan dan akan ditingkatkan dengan
menamakan kegiatan kajian agama Islam setiap 2 minggu sekali dan akan ditentukan pelaksanaannya kemudian hari oleh Ketua Takmir. Pada waktu itu setiap malam Jumat manis ya. Awalnya manis. Iya, awalnya manis dan terus berubah malam paling siap. 8. Untuk kegiatan sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha memakai imam khotib yang sudah ada dalam rangka menyambut peringatan hari tahun baru dulu. Masalah rating listrik ada dugaan belum dibayar pada waktu itu, tapi sekarang sudah lancar. Itu yang bisa saya sampaikan. Pada waktu itu kegiatan-kegiatan sampai sekarang saya masih tetap menjadi Ketua Takmir. Kemarin pada waktu rapat yang terakhir kalau tidak keliru di sini, pada waktu rapat Pak Suyoto masih ada, saya mengajukan, malah dimarahi. Saya kemarin itu mundur jadi ketua, tak boleh sama ini, tak boleh. Ya apa kok terus jadi ketua? Kapan mau pensiun? Tidak ada pensiunnya kata. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan kegiatan masjid menurut saya ini selama takmir dipimpin oleh saya dan kita Pak El dan semuanya yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Wahid ada sambutan? Secara pembangunan Ya, Haji Wahid yang lebih tahu karena beliau Enggak. Dan tidak terlupakan untuk diaturkan keharibaan Baginda Gusti Rasulullah Amin. yang mana pada waktu itu masjid ini dibangun. Sebelumnya memang sejarahnya sangat besar sekali, sangat bersejarah untuk masjid ini. Awalnya kita itu musola, dan pada waktu itu musola yang dipimpin oleh almarhum Bapak Haryono beserta Bapak Kiai Sapi. Beliau itu perjuangannya luar biasa pada waktu itu. Cuman kehendak yang kuasa pada waktu itu hambanya sudah berangkat lebih awal, tidak melanjutkan sampai untuk dimasjidkan atau dijadikan masjid musola ini, sehingga beliau itu sudah wafat terlebih dahulu. Rencana memang dulunya almarhum Bapak Haryono itu merencanakan untuk dibangun masjid dan musola ini. Kebijakan beliau itu dari Wakil Direktur Rahmat Abadi Yayasan dulunya, itu namanya Musola Nurul Iman. Jadi musola ini dinamakan Musola Nurul Iman. Tapi berkat kegigihan dari almarhum Bapak Kiai Sapi beserta almarhum Bapak Kiai Soleh Nawawi almarhum, juga almarhum Bapak Kiai Ilyas Juhri pada waktu itu, untuk ditetapkan nama sebagian dari nama tersebut yaitu Nurul Muhtadin. Terbentuklah atau sampai terjadinya masjid ini menjadi Masjid Nurul Muhtadin. Awalnya memang kita susah dan sangat rintangan, sangat luar biasa sebagai tantangan untuk kami. Sedangkan kami itu melaksanakan untuk meminta-minta di pinggir jalan itu, di tengah jalan raya itu, oleh beliau putra almarhum Kiai Hamid Pasuruan. Pada waktu itu saya langsung ditegur oleh beliau, apakah saudara nanti bertanggung jawab di akhirat? Loh, kok bisa gitu ya? Iya. Saya mau tanya, kalau diminta-mintakan di jalan raya itu, apakah saudara nanti tanggung jawab di akhirat? Akhirnya pada waktu itu saya stop atas permintaan beliau itu, supaya jangan dijalankan untuk meminta-minta di tengah jalan raya itu. Sehubungan pada waktu itu sangat kesulitan sekali untuk donatur, juga dana dan lain sebagainya, yang kita bersepakat untuk warga
lingkungan serta saudara-saudara kaum muslimin muslimat dan sekalian semuanya bekerja sama atas terbangunnya sampai menjadi berdirinya masjid kayak yang kita tempati pada saat ini. Saya kira penyampaian saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا شاكرين حمدا لك في مزيده يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اللهم كنا والمسلمين من السعادة الى السعاده ومن النار الى الجنه من العذاب الى الرحمه ومن الذنوب الى المغفره ومن الاساءه الى الاحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن العز ومن الإهانة إلى الكرم ومن الضيق إلى السعة من الشر الخير ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة والجماعة. اللهم اجعل هذا المسجد يا الله مسجد للمحتدين أسس على التقوى. اللهم اجعل هذا المسجد مسجد أسس على التقوى. اللهم اجعل هذا المسجد مسجد أسس على التقوى واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ورحمة منك يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.